Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak saudara untuk bersaat teduh. Kemarin karena ada pelayanan duka cita ya sampai 2 kali, saya tidak sempat untuk membuatkan rekaman dan menguploadnya untuk saudara. Ya karena namanya orang meninggal itu tentu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kemarin ada sampai 2. Yang pertama pelayanan penghiburan begitu, yang kedua penghiburan langsung sampai selesai, tutup peti dan dikuburkan ya. Jadi saya tidak sempat membuatkan rekaman kemarin untuk saudara, tapi saya percaya, saya berdoa dalam hati saya, saudara tetap setia bersaat teduh. Pribadi di rumah tetap datang dan cari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan saat teduh hari ini. Kita akan minta Roh Kudus untuk terus memenuhi kita, untuk terus menjamah kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita pujikan datang Roh Kudus ya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku,
Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Ubahkan kami, jadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Biar hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh, beriku ke
penuhiku sekarang. Oh, datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku, Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku, Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Mari sama-sama datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku, Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami, terima kasih Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam dan lebih-lebih lagi kami rindu tenggelam dalam aliran sungai Roh Kudus-Mu Tuhan. Sampai bukan lagi kami yang tampak, tetapi pribadi-Mu, buah-buah roh itu kiranya yang nampak dalam diri kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Kau berfirman, berkarya, menuntun kami lewat kebenaran-kebenaran firman, bahkan memberikan rema untuk menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, ya. Kita sudah sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ada 37 ayat di sini, saya akan bacakan untuk saudara. Saudara perhatikan dari Alkitab saudara, ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka,
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita melihat dalam ayat yang ke-31, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, perhatikan ya, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara, saya mendapati sesuatu yang menarik di sini, bahwa seringkali Roh Kudus turun memenuhi umat Tuhan pada waktu mereka posisi sedang berdoa. Sekali lagi, saya menemukan bahwa dalam Perjanjian Baru terutama, Roh Kudus turun memenuhi umat Tuhan ketika mereka sedang berdoa. Fenomena penuh dengan roh ini adalah fenomena di mana Roh Kudus bukan hanya ada dalam diri seseorang, tetapi bagaikan Roh Kudus itu memenuhi dengan sampai meluap-luap, bagaikan gelas yang dipenuhi dengan air sampai airnya meluap-luap. Bagaikan air itu memiliki kontrol sepenuhnya, memenuhi seluruhnya sehingga tidak ada ruang kosong sedikit pun untuk hal lain, bahkan untuk ego pribadi. Jadi itulah gambaran kurang lebih fenomena ketika seseorang dipenuhkan Roh Kudus, bagaikan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan orang itu, sehingga hidupnya, egonya, dirinya semakin tenggelam. Yang tampil adalah sifat-sifat Kristus, buah-buah roh. Dan itu fenomena seperti itu saya temukan dalam Alkitab seringkali terjadi ketika umat Tuhan sedang berdoa. Tentu di sini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan fokus penuh kepada Tuhan. Ya. Kalau di zaman lalu, di zaman dulu ya, di Timur Tengah sana, di Israel, mereka berdoa itu kadang sambil dinyanyikan begitu. Jadi kata-kata doanya dinyanyikan. Jadi memang tidak ada masalah tentu kita berdoa sambil bernyanyi dan lain sebagainya, ya, menyembah sambil bernyanyi. Yang penting adalah hati saudara dan saya betul-betul terfokus kepada Tuhan. Dan seringkali dalam momen-momen seperti itulah Roh Kudus turun memenuhi seseorang.
Saya berdoa, saya berharap setiap kali saat teduh, saudara merasakan apa yang saya rasakan dalam saat-saat teduh saya. Ketika Roh Kudus semakin memenuhi saya, dan saya keluar dari ruang doa saya sebagai pribadi yang baru. Karena bukan lagi saya yang hidup, tetapi Roh Allah yang memenuhi diri saya. Itulah yang menguasai saya sepenuhnya. Semoga saudara menangkap kebenaran yang luar biasa ini dan mulai mengambil lebih banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Berdoa, fokus penuh pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan pada kami. Benar-benar kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi kami, menguasai kami sepenuhnya ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu lebih-lebih lagi, karena kami perlu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita akan berdoa saudara untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Saya berharap saudara tidak bosan-bosan berdoa untuk pertobatan orang-orang ini ya. Kita doakan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih jauh. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih mengalami tekanan, penderitaan, aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman yang mereka pegang. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh tentu kami berdoa, Tuhan lepaskan kiranya mereka dari siksa dan aniaya yang begitu berat. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Dan kiranya Tuhan juga menolong Indonesia. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Berikan damai dan kesejahteraan atas bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berikan pertolongan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau curahkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan curahkan hujan pertobatan, hujan pengenalan akan Allah yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa boleh dituai di Indonesia. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru, memiliki gelar kependetaan, gelar-gelar teologi, termasuk hamba-Mu tentunya Tuhan. Kami berdoa terus, Tuhan berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Cukupkan ya Tuhan segala yang kami perlukan, dan Tuhan terus perlengkapi kami kiranya, agar kami dapat lebih-lebih lagi melayani-Mu dengan lebih baik, lebih efektif Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani Tuhan. Berikan pertumbuhan rohani yang baik atas hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan rohani dan jasmani. Kiranya Tuhan limpah-limpahkan berkat rohani dan jasmani atas hidup mereka. Dan kiranya Tuhan menolong
agar mereka juga mampu menjadi berkat secara rohani maupun jasmani bagi sekeliling mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun berada. Jaga lindungi Tuhan pergaulan mereka, jaga lindungi apapun yang berhubungan dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa Tuhan bagi sahabat saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Saat ini Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah kiranya menjamah, menolong, menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dan bagi mereka yang di dalam masalah, kami berdoa Tuhan nyatakan kesalahan kami. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, nyatakan, ampuni dan tolong agar kami mampu bertobat Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya rencana lewat masalah ini, kiranya Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami selalu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuasa darah-Mu menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tutup bungkus kami dengan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan untuk kita berdoa ya, bagi permohonan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Berkati kami berlimpah-limpah dengan berkat rohani terutama dan jasmani yang daripadamu. Dan selalu kiranya Tuhan jadikan kami berkat rohani dan jasmani bagi sekeliling kami. Pakailah kami seumur hidup kami, sampai nafas kami yang terakhir untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.